Enzim dan faktor-faktor yang mempengaruhi kerjanya. Enzim adalah biokatalisme organik yang artinya mempercepat reaksi tanpa ikut bereaksi. Faktor-faktor yang mempengaruhi kerjanya adalah yang pertama suhu, yang kedua pH atau derajat keasaman, yang ketiga konsentrasi enzim, yang keempat konsentrasi substrat, yang kelima aktivator, yang keenam inhibitor, yang ketujuh kompetitor. Nomor 2, reaksi glikolisis. Lokasi reaksinya adalah sitoplasma. Menggunakan bahan glukosa, hasilnya senyawa 2 asam pirufat, jumlah aseptor elektron 2 NADH, jumlah ATP 2 ATP. Yang kedua, dekarboksilasi oksidatif. Lokasi reaksi berada di matriks mitokondria. Menggunakan bahan 2 asam pirufat, hasilnya adalah senyawa 2 asetil CoA dan 2 CO2. Jumlah aseptor elektron 2 NADH. Jumlah ATP tidak ada. Yang ketiga, siklus Krebs yang berlokasi di matriks mitokondria. Bahannya adalah 2 asetil CoA. Hasilnya adalah 4 CO2. Jumlah aseptor elektron 6 ADH dan 2 FHDH2. Jumlah ATP 2 ATP. Nomor 4, transfer elektron berlokasi di krista mitokondria. Menggunakan bahan 10 NADH, 2 FHDH2. Hasilnya senyawa 12 H2O. Jumlah aseptor elektron tidak ada. Jumlah ATP 34 ATP. Nomor 3, tuliskan reaksi fermentasi asam laktat dan alkohol dan jelaskan perbedaannya. Reaksi fermentasi asam laktat. Fermentasi asam laktat adalah proses metabolisme di mana glukosa diubah menjadi energi laktat dan seluler. Pada fermentasi asam laktat, asam pirufat menerima elektron dari NADH2. C6H12O6 menjadi 2 asam pirufat plus 2 NADH2 plus 2 ATP. 2 asam pirufat menjadi 2 asam laktat. C6H12O6 menjadi 2 asam laktat plus 2 ATP. Reaksi fermentasi alkohol. Fermentasi alkohol adalah proses metabolisme di mana glukosa diubah menjadi etanol dan karbon dioksida. Pada fermentasi alkohol, asam pirufat pertama sekali dikonversi menjadi asetaldehid atau etanol dan dibebaskan satu molekul CO2. C6H12O6 menjadi 2 asam pirufat plus 2 NADH2 plus 2 ATP. 2 asam pirufat diubah menjadi 2 asetaldehid plus 2 CO2. 2 asetaldehid diubah menjadi etanol. C6H12O6 menjadi 2 etanol plus 2 CO2 plus 2 ATP. Perbedaan fermentasi asam laktat dan fermentasi alkohol. Fermentasi asam laktat terjadi pada hewan dan manusia. Terjadi tanpa disengaja atau tidak disebabkan oleh campur tangan manusia. Menghasilkan asam laktat pada otot. Fermentasi alkohol terjadi pada jamur bersel satu dan beberapa bakteri. Terjadi dengan sengaja atau disebabkan oleh campur tangan manusia dengan bantuan ragi. Menghasilkan alkohol dan melepaskan karbon dioksida. 4. Jelaskan reaksi fotosintesis dan apa yang dihasilkan. Fotosintesis merupakan penyusunan atau pembentukan senyawa kompleks organik dari senyawa sederhana anorganik dengan menggunakan energi cahaya. Reaksi fotosintesis. Reaksi terang. Reaksi terang terjadi pada grana atau granum dan terjadi konversi energi cahaya menjadi energi kimia dan menghasilkan oksigen
Dalam reaksi terang, klorofil yang ada dalam daun akan menangkap cahaya matahari. Energi yang ditangkap klorofil tersebut akan digunakan untuk mencegah molekul air dalam tumbuhan. Pemecahan molekul air tersebut disebut fotolisis. Ion H+ diikat oleh CO enzim NADP di daun dan menjadi NADPH. Elektron yang terlepas dari aktifnya klorofil juga untuk membentuk ADP menjadi ATP. Reaksi gelap. Reaksi gelap dikenal juga sebagai siklus Calvin-Benson. Proses di dalam reaksi ini tidak memerlukan cahaya. Pada reaksi gelap yang akan terjadi adalah pengikatan karbon dioksida di stroma bagian dalam kloroplas. CO2 ketika ditangkap akan diikat oleh RNBP. Dari pengikatan CO2 terbentuklah senyawa yang disebut fosfogliserat acid atau PGA. PGA dapat mendapatkan H+ dari NADPH dan energi dari pembongkaran ATP. Kemudian terbentuklah senyawa PGAL, fosfoglyceraldehyde. PGAL digunakan untuk membentuk glukosa dalam sintesa dan PGAL juga membentuk RNBP kembali supaya bisa mengikat CO2 kembali yang dikenal dengan regenerasi. Di dalam reaksi gelap ada 4 tahap yang terjadi, yaitu fikasi pengikatan, reduksi pengurangan, regenerasi pembentukan kembali, dan sintesa pembentukan. Dalam reaksi fotosintetis dapat menghasilkan glukosa yang nanti disimpan menjadi amilo. 5. Jelaskan perbedaan fotosintetis dan kemosintetis. Fotosintesis, sumber energinya berasal dari cahaya. 2. Pelaku pada fotosintesis adalah organisme berklorofil. 3. Bahan dasar fotosintesis adalah CO2 dan H2O dengan hasil berupa karbohidrat. Kalau kemosintesis, pertama, sumber energi kemosintesis adalah zat kimia. Yang kedua, yang melakukan kemosintesis adalah organisme yang tidak berklorofil atau organisme kemosintetik. Yang ketiga, bahan dasar kemosintesis adalah CHONSP, itu glukosa, nitrat, sulfat, dan fosfat. Terima kasih.